kepada seluruh kawan-kawan saya, pengawal Dayana Plus 62. Video ini saya buat lahir atas dasar kekaguman. Jadi teman-teman itu ibarat satu magnet yang besar, satu magnet yang kuat, yang bersatu berkumpul untuk mengawal Dayana. Catatan penting, tidak ada instruksi atau permintaan dari siapapun, tapi teman-teman bersatu mengawal Dayana dengan penuh kerelaan. Ini yang saya bilang amazing, luar biasa. Kalau teman sekolah, teman kuliah, atau alumni, mereka berkumpul, itu biasa karena mereka pernah ketemu. Tapi kawan-kawan semua pengawal Dayana, beda suku, beda kota, belum pernah ketemu bahkan, tapi bersatu dan berkumpul mengawal Dayana. Ini benar-benar luar biasa. Ini amazing banget. Saya ibaratkan, kalau ada seandainya pemilihan satu pemimpin berskala besar, tapi lewat sosial media, maka teman-teman pengawal Dayana akan memenangkan pemilihan itu hanya hitungan detik. Loh, kok bisa? Karena ada kesatuan di situ. Ini yang saya bilang luar biasa. Ini yang saya bilang luar biasa. Nggak bisa saya membayangkan kalau tiba-tiba Dayana ngomong, saya kepengen ke Indonesia, saya kepengen dikawal. Dan saya nggak bisa bayangkan waktu dia tiba di Indonesia bagaimana antusias daripada teman-teman yang mengkawal dia. Itu pasti keren, itu pasti dahsyat, itu pasti keren. Kemudian begini, saya sampai rajin ngebuka TikTok karena Dayana itu sangat banyak ditampilkan di TikTok. Nah, kenapa saya kagum sama kawan-kawan pengawal Dayana? Karena di TikTok itu sampai bermunculan nama-nama unik, julukan-julukan unik yang ditujukan untuk Dayana. Jadi ada yang bernama pengawal Dayana, ada yang bernama pengawas Dayana, apalagi ada yang buat begini, anaknya Vicky Dayana, ada nama itu di TikTok. Terus ada lagi yang buat namanya asisten Dayana, ada lagi yang buat namanya lesung pipinya Dayana. Bayangin, sampai teman-teman ini sampai ngebuat nama-nama TikTok mereka itu lesung pipinya Dayana, sampai segitunya. Ada lagi yang buat bantalnya Dayana. Cobalah bayangkan. Ada lagi yang saya lihat begini, kakeknya Dayana. Jadi nama akunnya kakeknya Dayana. Ada lagi yang lain dibuat begini, bapaknya Dayana. Banyak sekali nama-nama yang dibuat, nama-nama akun yang ditujukan untuk Dayana. Ada lagi yang saya lihat, dia buat begini, staf khusus Dayana. Ada lagi yang buat tim Dayana 88. Ada lagi yang buat pengawal Ratu Dayana. Dan ini yang paling kocak lagi, ini yang paling kocak. Ada juga yang buat laundrynya Dayana. Aduh, saya bilang mereka ini gila banget ya. Artinya mereka sampai segitunya untuk Dayana. Ini yang saya bilang seperti magnet yang besar, magnet yang kuat, yang bersatu dari kota-kota tanpa ada instruksi atau permintaan. Ini keren banget. Saya renungkan begini, teman-teman pengawal Dayana, coba dengarkan baik ini. Saya renungkan begini, tahu tidak apa kekuatan dari pasukan pengawal
Dayana. Apa kekuatan mereka? Saya catat ada beberapa hal yang luar biasa. Yang pertama, karena saking kuatnya pasukan pengawal Dayana, maka yang pertama, dalam hitungan hari membuat viral Dayana sampai seluruh Indonesia sedang membicarakan dan menonton dia. Hampir seluruhnya. Itu dalam hitungan hari. Yang kedua, tahu tidak apa kekuatan dari pasukan Dayana? Yang kedua adalah dalam hitungan hari Dayana menjadi top trending. Itu keren banget. Terus apalagi yang lain? Dalam hitungan hari Dayana followersnya naik drastis. Bayangin, tadinya followersnya cuman ribuan mungkin, entah 2.000, 3.000, 5.000, cuman ribuan. Sekarang ini yang terbaru saya lihat hitungan hari, followersnya naik menjadi 1,4 juta. Bahkan sampai centang biru. Ada banyak artis-artis di Indonesia yang mereka membangun karir mereka. Bertahun-tahun mereka bangun karir mereka. Belum tentu Instagramnya sampai jutaan. Belum tentu. Dan gak semua jutaan. Tapi Dayana, hitungan hari pengikutnya 1,4 juta dan centang biru. Itulah kekuatan daripada pengawal khusus Dayana. Apalagi yang lain. Dalam hitungan hari, hampir seluruh media itu menyoroti tentang Dayana. Bukankah ini sesuatu yang luar biasa? Inilah yang saya lihat kekuatan dari pasukan pengawal Dayana. Ini benar-benar amazing, luar biasa. Indonesia, saya akui, punya banyak artis. Di Indonesia banyak selebritis. Itu saya akui. Namun yang saya rasakan hari ini saya rasakan sosok Dayana itu seperti, gak tahu kalau teman-teman setuju apa tidak, tapi ini yang saya rasakan. Itu sosok Dayana seperti menenggelamkan pamor daripada mereka. Antusias orang-orang setiap kali melihat Dayana di sosmed sangat kuat. Antusias orang-orang seolah-olah tidak memperhatikan yang lain. Seolah-olah Dayana menjadi fokus mereka. Dan itu beneran. Dayana menjadi fokus mereka. Ini sesuatu yang luar biasa. Sosoknya Dayana itu seperti menenggelamkan pamornya selebritis di tanah air. Itu karena pasukan khusus pengawal Dayana. Ini luar biasa. Bahkan saya lihat, saya amati akhir-akhir ini beberapa artis, selebritis mereka mulai kolaps, buat video barangan berhubungan dengan Dayana. Jadi mereka sementara buat itu. Bisa ndak bayangkan betapa kuatnya sosok daripada Dayana ini. Ini keren banget. Hitungan hari, bukan bulan, hari loh. Nah, kemudian ini yang saya renungkan. Hari ini, detik ini, Dayana punya magnet yang sangat kuat. Sampai seluruh media, hampir seluruh media sedang menyoroti dia. Bahkan Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, hampir seluruh media itu nyoroti dia. Ini sesuatu yang sangat-sangat luar biasa. Dan baru kali ini saya melihat yang seperti ini. Ini sekali lagi karena pasukan khusus pengawal Dayana. Terus apalagi? Baru-baru ini saya lihat di Instagramnya Dayana,
Dia pergi ke KBRI, kedutaan Indonesia yang ada di negaranya. Dia mengamati, dia mempelajari budaya dan tradisi Indonesia. Tahukah teman-teman untuk siapa dia lakukan itu? Untuk Bro Vicky? Kalau saya melihat, dia melakukan itu untuk semua kawan-kawan yang mengawal dirinya. Saya sangat percaya beberapa hari ini Diana merasakan kuat perhatian daripada kawan-kawan plus 62. Dan sebagai rasa respek, rasa syukur, rasa bahagia, rasa ingin tahu, rasa berterima kasih, dia lakukan itu. Dan ini yang saya bilang sosok yang luar biasa dari Diana. Dia tahu cara berterima kasih. Nah, itu yang saya perhatikan. Benar, Bro Vicky punya andil yang besar dalam menaikkan atau membuat derajat hidupnya jadi luar biasa. Tapi jangan lupa, ada kawan-kawan plus 62 yang mengawal dia. Tanpa kawan-kawan, saya percaya tidak mungkin. Jadi Bro Vicky ada andil, kawan-kawan juga punya andil yang sama besarnya. So itu yang saya pelajari. Yang terakhir, nilai-nilai apa yang bisa kita petik di sini? Yang pertama, saya akui Diana memang cantik. Tapi jangan lupa kawan-kawan, cantik itu relatif. Artinya ada di luar sana yang lebih cantik dari Diana. Yang membedakan Diana dengan kebanyakan wanita adalah dia punya pesona. Apa pesonanya? Dia menarik, dia sopan, dan dia anggun. Ini nilai pertama yang bisa kita petik. Yang kedua yang bisa kita petik adalah sosok seperti apa yang kita tampilkan. Itu menentukan respon orang-orang seperti apa ke kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, nilai-nilai apa yang bisa kita petik di sini adalah jangan menyerah dengan hidupmu. Jangan pernah menyerah. Diana saya dengar 3 tahun lalu dia pernah lumpuh. Tapi karena dia tidak pernah menyerah, hari ini apa yang dia alami 3 tahun yang lalu, hari ini itu menjadi inspirasi bagi jutaan orang. Artinya apapun yang kau alami hari ini, jangan menyerah. Karena apa yang kau alami hari ini akan jadi kesaksian untuk jutaan orang di kemudian hari. Itu yang ketiga. Yang keempat, nilai-nilai yang bisa kita petik adalah Tuhan bisa mengangkat derajat hidup seseorang. Tuhan bisa mengangkat. Bahkan saya pelajari seperti Tuhan mengangkat derajat hidupnya Diana dari sosial media. Artinya begini, bahkan lewat sosial media pun Tuhan bisa mengangkat derajat hidup seseorang. Artinya tidak ada yang mustahil. Itu yang keempat. Yang kelima, nilai-nilai yang bisa kita petik adalah akan ada banyak di luar sana. Akan ada banyak di luar sana sosok seperti Vicky Naki yang dipakai Tuhan untuk mengangkat derajat hidup seseorang. Dan saya percaya Tuhan bisa pakai siapapun untuk mengangkat derajat hidupmu. So yang terakhir, tetap semangat, tetap bersuka cita, percaya Tuhan sedang merencanakan yang luar biasa, yang dahsyat atas kehidupanmu. God bless you.